Saya rekam ya untuk arsip untuk kalau diperlukan di kemudian hari. Oke, kita mulai dari ini bahwa suatu total bandwidth yang dimiliki oleh sistem atau diberikan kepada operator, itu. Nah, kita dalam konteks sistem seluler akan bisa menghitung jumlah kanal per sel yang tadi saya katakan, B subscript T di sini adalah bandwidth total, kemudian B subscript C itu adalah bandwidth satu channel RF maksudnya, GSM 200 kHz misalnya. Kalau langsung pakai analog, misalkan AMPS, berarti bandwidth channelnya langsung bandwidth user itu. Karena kalau AMPS itu tidak dikelompokkan lagi satu channel RF itu langsung dipakai satu user. Jadi B subscript C-nya langsung ke user. Nah, sedangkan K di situ adalah jumlah pengulangan sel dalam satu cluster. Ya. Jadi kalau 7 sel per cluster berarti K-nya 7. Nah, kita tahu bahwa hubungan antara K dengan frekuensi reuse atau dituliskan dalam notasinya Q di situ. Jadi Q itu artinya menunjukkan faktor frekuensi reuse, sudah dijelaskan di konsep seluler sebelumnya. Jadi Q sama dengan akar 3K, maka K kita bisa hitung sebagai Q kuadrat dibagi 3. Nah, kemudian kita juga tahu karena dalam konsep frekuensi reuse itu ada co-channel interference dari sel-sel yang co-channel, nah, maka kualitas signal dihitung berdasarkan nilai C2I-nya, carry to interference ratio. Nah, di situ kalau kita ambil satu cluster, maka co-channel sel yang dominan itu biasanya cukup diambil secara aproksimasi cluster tier pertama, lingkaran pertama. Jadi kalau klasternya banyak gitu ya, akan berulang-ulang terus, maka tentu co-channel sel akan bertambah banyak sebetulnya. Tapi kan semakin jauh, semakin keluar semakin jauh. Nah, yang masih dominan untuk diperhitungkan adalah co-channel sel pada lingkaran atau tier, misalnya tier pertama. Hanya diambil dari 6 buah sel co-channel. Jadi C2I sebenarnya 1/6 Q pangkat min 4. Ini min 4 dari mana? Min 4 itu biasanya asumsi dari propagasi ya, path loss eksponen gitu. Sebentar, saya mohon izin dulu, saya sebentar ya. Wah, maaf ini di rumah lagi nggak ada orang nih. Saya lagi sendirian, ada kiriman paket. Oke, sudah selesai. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi cara menghitung untuk, maaf suara audio saya sudah kembali normal? Sudah, Pak. Sudah normal. Ya, ini untuk menghitung jumlah channel yang akan diberikan kepada setiap sel ya. Dan kita sudah melibatkan sistem seluler, artinya sudah menggunakan sistem klasterisasi. Jadi kalau satu klaster 7 sel, berarti K-nya 7 di sini. Nah, maka untuk menghitung jumlah channel untuk setiap selnya M dalam hal ini, nah M-nya di sini berarti tinggal memasukkan angka-angka yang kita ketahui, yaitu bandwidth total yang diberikan berapa, bandwidth per channelnya berapa. Nah, ini dikalikan dengan akar 2/3 dikalikan dengan C2I yang diinginkan. Ini C2I itu penting, karena beda untuk sistem analog ya, dengan sistem digital. Sistem analog biasanya memerlukan C2I yang tinggi, biasanya 18 dB gitu kan, atau 20 dB begitu. Sedangkan sistem digital cukup dengan nilai C2I sekitar 12 dB. Kalau channelnya bagus malah AWGN misalnya bisa dengan 7 dB C2I-nya gitu. Ya. Jadi itu cara menghitungnya.
Sistem digital juga beda-beda nanti. Dalam GSM kan ada istilah GSM yang pakai frekuensi hopping misalnya, itu bisa lebih rendah lagi itunya C2I. Kalau GSM tanpa frekuensi hopping biasanya agak tinggi begitu. Jadi tergantung nanti sistem apa yang dipakai teknologinya. Baik, nah ini contohnya tadi sudah saya sebutkan. Untuk yang analog misalkan satu channel RF itu sama dengan satu user. Jadi B subscript C itu sama dengan bandwidth channel sekaligus merupakan satu user 30 kHz gitu ya. Ada yang 30 kHz, bahkan kalau nggak salah di Jepang itu pernah ada teknologi yang bandwidth per channelnya itu cukup dengan 15 kHz gitu ya, menghemat frekuensi gitu. Tentu biasanya dalam modulasi FM kan semakin sempit frekuensi yang diberikan kepada modulator FM, ya kualitasnya turun gitu. Nah, di sini kelihatan untuk dua jenis bandwidth yang diberikan kepada sistem analog ya. Biasanya sistem analog pakai frekuensi modulation, pakai FM. Ini yang bandwidthnya 30 kHz kan agak lebar nih. Maka C2I-nya butuh 18 dB gitu ya. Kemudian yang bandwidthnya dipersempit, butuhnya 24 dB. Ya karena kita tahu kalau dalam hitung-hitungan audio atau video itu bandwidth dengan gain itu biasanya kayak semacam hukum Boyle dalam tekanan sama volume gitu ya. Kalau bandwidthnya sempit maka bisa perlu gain tinggi. Kalau bandwidthnya agak lebar maka gainnya bisa agak rendah. Ini kelihatan di sini kan. Nah ini hubungan antara C2I carry to interference ratio itu kalau sudah didemodulasikan, sudah diambil sinyal basebandnya, biasanya kita menyebutnya signal to noise ratio. Ya. Sambil mengingatkan aja, kalau carry to interference ratio itu biasanya kita mengambilnya di level RF gitu, sebelum didemodulasi. Kalau sudah melalui demodulator, artinya kita sudah membuang frekuensi pembawanya, maka kualitas signal yang kita peroleh adalah biasanya dituliskan dalam bentuk S2N atau signal to noise ratio. Ini angkanya memang membaik ini. Jadi dari C2I ke S2N itu biasanya dalam FM ada perbaikan, namanya perbaikan FM. Gitu ya. Ada proses dalam demodulator FM, sehingga signal to noise ratio menjadi lebih tinggi daripada carry to interference ratio. Contoh di sini, kalau operator misalkan bandwidth totalnya 20 MHz, bandwidth per channelnya misalnya pakai AMPS 30 kHz, nah di sini maka jumlah kanal per sel adalah 103 kanal per sel ini ingat ya. Karena kita menghitung M tadi udah langsung per sel. Kalau satu klaster yang 7 sel tadi, misalnya ini contohnya, sebentar, ini diambil berapa K-nya nih? Mana K-nya nih? K-nya ada di akar 2/3 C2I. Berarti 2/3 C2I-nya 18 dB, misalnya 18 dB itu 63 ya. Maka di sini kita bisa menghitung. Oh ya, ini berlaku untuk NIK, untuk setiap K yang kita inginkan berlaku seperti ini. Karena nilai K ini kan sudah diganti oleh 2/3 C2I begitu ya. Jadi ini K-nya mau 7 mau selain dari 7 itu kalau nggak salah 12 juga boleh. Nilainya sama dengan akar 2/3 C2I. Nanti hubungan antara K dengan C2I itu juga ada hubungan yang udah terikat begitu. Jadi kalau K-nya misalkan 7, maka C2I-nya berapa? Begitu. Kalau K-nya misalkan 12 misalkan, maka C2I-nya berapa? Jadi ini rumus yang tadi udah nilai K-nya sudah variabel bebas begitu. Ya. Nah, ini langsung kita hitung 103 kanal per sel M-nya begitu. Jadi kalau K-nya misalkan yang 2/3 kali 63 itu misalkan K7 kalau 63 C2I-nya atau 18 dB. Nah, maka kalau untuk K sama dengan 7 kapasitas total satu klaster tinggal kalikannya 7. Jadi 721 kanal per klaster kalau K-nya 7. Kira-kira begitu, ya. Oke, nah berikutnya ini kalau untuk contoh ini kelihatannya untuk dipakai sistem digital kalau memerlukan C2I yang lebih kecil. Misalnya C2I-nya hanya 10 atau sampai 12 dB. Untuk kasus yang C2I-nya 10 dB, berarti 10 dB itu kan dikonvert ke bilangan biasa menjadi 10 ya. Antilog dari 10 dB sebenarnya 10, maka masuk ke rumus ini.
Untuk nilai K-nya akar 2/3 dari C2I, C2I-nya 10. Menghasilkan jumlah kanalnya 258,2 kana per sel. Jadi kalau kita simpulkan, untuk bandwidth yang dimiliki operator 20 MHz, kalau pakai teknologi analog 30 kHz bandwidth per channel, dia akan punya 103 channel per sel. Satu channel, satu user. Karena ini langsung, ini channel RF-nya langsung dipakai oleh user. Nah, sedangkan untuk yang kena digital, karena digital itu bisa menggunakan nilai C2I lebih rendah, dalam hal ini 10 dB, contoh ini, maka bandwidth yang sama, yaitu 20 MHz, bisa mengakomodir 258 channel. Kira-kira 2,5 kalinya dari yang analog. Gitu ya. Oke, itu kita bicara di sini, bicara untuk perhitungan jumlah channel sebagai salah satu indikator dari kapasitas suatu jaringan ya yang sudah menggunakan sistem seluler. Oke, nah ini gambaran kenapa diperlukan nilai-nilai C2I yang berbeda untuk lebar kana yang berlainan ya, analog ataupun digital. Di sini ada ilustrasi tabel ya. Kalau kita lihat di sini lebar kana 30 kHz, maka kalau pakai nilai C2I-nya 10 dB, maka K-nya sini menghasilkan K-nya 2,58. Kalau dibulatkan ini menjadi 2,58 menjadi ini kan waktu kita belajar konsep seluler kan nilai K tidak sembarangan kan, harus memenuhi aturan I kuadrat tambah J kuadrat tambah IJ itu menghasilkan angka yang tertentu, tidak bisa. Nah, IJ-nya kan bisa bilangan bulat begitu ya. Jadi kalau I-nya 1, J-nya kalau J-nya 1 berarti 1 tambah 1 tambah 1, 3 sel bisa gitu ya. Kalau I-nya 1, J-nya 2, 1 tambah 4 tambah 2 berarti 7 gitu bisa. Ini ya pembulatan harus hati-hati ini, nggak bisa sembarangan bulat. Tapi 2,58 bisa ke 3. Nah, lalu kalau misalkan yang tadi yang lebar kanal 30 kHz itu ada versi digitalnya, namanya DAMPS, digital AMPS. Itu bandwidthnya satu kanal RF-nya 30 kHz, di mana di dalamnya di generasi pertama yang akan migrasi ke generasi kedua sebelum GSM, atau di Eropa waktu itu ada GSM, di Amerika yang AMPS itu migrasinya ke digital AMPS. 30 kHz channel itu dijadikan digital, 3 channel time slot per 30 kHz. Nah, itu kalau pakai seperti itu, misalkan perlu C2I 12 dB ya. Kalau perlu 12 dB, berarti ini dihitung nilai K-nya menghasilkan 3,25. Nah, 325 pembulatannya nggak bisa ke 4. Karena jumlah sel per cluster K sama dengan 4 nggak boleh. Melanggar aturan syarat untuk nilai K, nilai jumlah sel per cluster. Yang I kuadrat tambah J kuadrat tambah IJ. Jadi kalau 3,25 pembulatan berikutnya harus ke 7. Ya. Gitu. Nah, tapi kita lihat ini untuk yang lebih baik lagi kondisi syarat untuk untuk lebar kanal yang dipersempit lagi. Kalau misalnya ke 10 kHz satu kanal misalnya, kita kompres gitu FM yang sempit begitu 10 kHz begitu. Nah, C2 yang diperlukan kan ada yang 16 dB, ada yang 18 dB. Ini. Nah, sehingga kita hitung nilai K-nya seperti ini nanti. Nah, kemudian ini kalau hubungan antara nilai K dengan rasio reuse distance ya. Ini perbandingan D dengan R itu artinya jarak antar sel per channel dibandingkan dengan jangkauan dari sel, radius sel R. Ini angkanya seperti ini. Nah, kita lihat sekarang jumlah kanal per selnya M-nya ya, 258, 205 ini. Ya, dengan kebutuhan C2 yang membesar, maka jumlah kanal turun. Kemudian yang berikutnya untuk bandwidth yang sempit 10 kHz. Untuk keperluan C2-nya 16 dB, jumlah kanalnya 388. Tapi kalau perlu syarat C2 yang lebih tinggi 12, hanya 308. Jadi hubungannya begitu ya. Yang menentukan suatu lebar pita spektrum tertentu kepada jumlah kanal atau kapasitas jaringan yang dihasilkan itu bergantung kepada berapa bandwidth per kanal, berapa nilai C2I yang diperlukan, lalu berapa jumlah sel per cluster, lalu kaitannya dengan nilai rasio antara channel distance terhadap jangkauan masing-masing sel. Ini gambarnya seperti itu, bisa kita lihat seperti itu ya. Oke.
Nah, kemudian saya akan lanjutkan lagi sekarang dengan bagaimana membagi frekuensi. Ini juga diambil dari sistem generasi pertama, generasi awal ya. Di mana waktu itu ada pita yang pertama kali dipakai untuk seluler itu ada pita 900. Kalau dalam GSM disebut pita apa namanya? Pita bawah begitu ya. Pita bawah, karena ada juga GSM yang menggunakan pita atas disebut 700 gitu. Nah, ini pita bawah, sekitar bandwidth-nya kalau nggak salah sekitar 60 MHz. Frekuensi uplink-nya itu ada di ini lupa saya mana yang uplink yang uplink-nya ini yang 890 sampai 915 itu hanya 25 sebetulnya ya. Kemudian yang downlink-nya 935 sampai 960 MHz juga di 25 MHz. Terus ini dipakai GSM. Nah, sedangkan yang dipakai AMPS di pita frekuensi yang berdekatan, yang sekitar 800-an, ini 869 sampai 896 ini dipakai untuk downlink, sedangkan 824 sampai 851 dipakai untuk uplink. Nah, waktu itu kan awal mula terjadinya deregulasi telekomunikasi itu waktu itu untuk kompetisi yang sehat begitu kan. Tahun-tahun 80-an akhir atau 90-an awal itu alokasi frekuensi itu dibagi begini. Ya, jadi ini huruf A dan huruf B itu menunjukkan harus operator berbeda gitu ya. Kalau channel yang masuk ke slot A itu harus operator satu, maka channel yang huruf B itu harus operator yang berbeda. Ini deregulasi telekomunikasi waktu di awal-awal munculnya sistem seluler begitu. Maka pembagiannya seperti ini. Ini kalau kita lihat hanya 1 MHz di sini untuk A, kemudian ini 825 sampai 835 10 MHz. Nah, berikutnya 835 sampai 845 10 harus operator yang berbeda selang. Maksudnya supaya ada semacam kompetisi yang sehat gitu di antara. Walaupun sekarang sih udah nggak begini. Sekarang kan antara operator Indosat, Telkomsel, kemudian operator-operator lain misalkan termasuk yang teknologinya berbeda, GSM, CDMA gitu. Udah ada alokasi yang lebih kompleks daripada alokasi yang awal mula terjadinya deregulasi telekomunikasi di tahun 90-an awal. Oke, nah ini gambarannya. Kalau yang sebelumnya tadi di sini kita menggambarkan secara formula ya, secara rumus gitu, bagaimana menghitung jumlah channel per sel yang telah dibagi oleh bandwidth data yang diberikan, kemudian berapa sel per cluster, berapa CTUI-nya. Nah, sekarang kalau sudah diimplementasikan dalam bentuk grafik begini. Jadi yang tadi kalau misalnya total bandwidth yang tersedia untuk sistem uplink misalnya 25 MHz, di sini di frekuensi 890 sampai 19. Kemudian bandwidth untuk downlink-nya 935 sampai 960 di sini. Nah, kalau kita menghitungnya dibagi per nilai CTUI-nya ditentukan, jumlah sampel cluster-nya ditentukan, maka kita punya jumlah kanal di sini. Nah, di sini muncul angka nih. Kalau langsung dibagi untuk GSM katakanlah ya, kalau dibagi untuk GSM kan 200 kHz per channel. Nah, di sini tentu saja BSM akan dipenuhi persyaratannya, misalkan CTUI-nya apakah 12 dB atau berapa, jumlah sampel cluster-nya berapa, tapi untuk menghitung secara langsung berapa jumlah kanal total yang tersedia, ya hitung saja 25 MHz. Kalau dibagi oleh 200 kHz, ini menghasilkan angkanya 125 kan? Atau ya 124 lah gitu kan, yang satunya kali 200 nggak genap ke 25 gitu ya. Ini kalau 124 kali 200 kHz menghasilkan angka 25 MHz kurang gitu ya. Demikian juga yang ini, yang uplink sama. Jadi kita punya 124 kanal GSM yang masing-masing per channelnya 200 kHz begitu. Itu cara menghitung. Nah, kemudian ini waktu kita bicara konsep seluler juga dibahas ya, untuk mengurangi adjacent channel interference. Kan ada dua tuh. Interferensi pada sistem seluler itu ada dua tipe, ada dua jenis, yaitu core channel akibat dari reuse, satu lagi adjacent channel akibat dari penempatan kanal-kanal yang berdekatan pada sel yang sama. Itu nggak boleh, karena kalau sel-sel yang berdekatan atau yang konsekutif itu ditempatkan pada sel yang sama atau sektor yang sama, maka
kita akan memerlukan filter yang bagus, filter yang bisa protect kepada sebelah kiri, sebelah kanan begitu. Mahal biasanya filternya. Nah, untuk mengurangi kebutuhan filter yang mahal, yang bagus, kalau filternya agak murah kan itu agak meluber tuh ke kiri kanannya kan. Nah, itu kita bisa diakali dengan cara menempatkan spektrum frekuensi yang berdekatan, yang konsekutif, bukan pada sel atau bukan pada sektor yang sama, dijauhkan. Ya, ini namanya pakai istilahnya menyebar spektrum frekuensi atau slot frekuensi dibuat dalam matrik. Jadi nanti yang diambil untuk misalnya untuk sel yang pertama sektor A ini bisa kita gunakan sel nomor 1, nomor 22, 43. Demikian juga untuk sel nomor 1 sektor B diambil channel nomor 2, nomor 23, 44. Jadi berjauhan supaya filternya nanti tidak terlalu dibutuhkan filter yang bagus. Filter yang agak luber pun nggak apa-apa gitu karena sebelahnya jauh frekuensinya gitu ya. Oke, berikutnya ini cara menghitungnya rumusnya karena GSM itu lebar kita satu channelnya 200 kHz. Kalau kita menghitungnya dalam satuan megahertz berarti 200 kHz itu 0,2. Maka kalau kita ingin membuat suatu rumusan frekuensi berapa channel ke 100 atau channel jangan. Tadi kan hanya berapa? Hanya sekitar 124 kan? Ini bisa aja. Channel yang ke 100 bisa ke berapa frekuensinya? Nah, kita pakai rumus ini. 890,2 frekuensi bawah. Artinya batas kiri atau batas bawah. Ditambah ini yang 0,2 itu lebar pita satu channel GSM. Ini N kurang 1 adalah nomor kanalnya. Nomor ke 100 berarti 99. Kita untuk menghitungnya begitu. Ya. Oke. Kita lanjutkan sekarang untuk menghitung kapasitas kanal dilihat dari sisi jumlah user setelah kita melibatkan trunking. Nah, trunking ini harus dipahami dengan baik ya. Karena pada rekayasa traffic, mungkin saya kira semua peserta kuliah di sini, baik yang S1 maupun yang S2, saya mengira sudah pernah mengambil mata kuliah rekayasa trafik ya, di mana di situ ada kanal yang bersifat circuit switch ataupun kanal yang bersifat antrian begitu, ada rumus Erlang kan. Erlang circuit switch itu kalau incoming call yang sudah penuh kapasitasnya akan diblokir. Sedangkan Erlang yang C yang sistem antrian maka user yang masuk setelah kapasitas kanal terpenuhi akan ditransformasikan menjadi ke delay begitu. Itu teori trafik saya kira ada dua hal yang penting kita ingat lagi ya. Nah, untuk yang circuit switch berarti diblok. Biasanya probability atau istilahnya GOS gitu, grade of service atau probability of blocking itu tergantung apakah di set di 2% atau 5% dan sebagainya gitu ya. Ini saya kira mungkin kalau teori traffic tidak akan saya bahas lagi karena saya assume bahwa peserta kuliah ini sudah minimal sudah pernah kuliah dan mudah-mudahan masih ingat begitu ya tentang teori traffic gitu. Nah ini untuk kanal yang bersifat circuit switch kita bicara kanal voice begitu kita menggunakan rumus Erlang B ya ini. Jadi kalau ada jumlah channelnya misalnya C, kemudian intensitas trafiknya dari masing-masing user itu A, kemudian kita juga tahu requirement atau service level agreement yang disyaratkan, misalkan blocking probability-nya katakanlah 2% atau 5%, maka kita bisa hitung ya rumus ini. Nah, tapi rumus ini kan tidak linear, tidak proporsional ya. Nah, walaupun mungkin di internet sekarang ada, kalau saya rumus Erlang B misalkan saya kira ada di internet gitu ya. Masukin misalkan traffic intensitasnya atau over trafficnya berapa, probability blockingnya misalkan berapa, maka kita akan tahu jumlah kanalnya. Tapi yang paling sering, yang paling mudah zaman saya kuliah dulu saya menggunakan tabel ini, tabel Erlang ya. Jadi dalam tabel ini yang kolom pertama itu N 1 2 3 4 5 itu jumlah channel. Kemudian kita melihat ke arah kanan ya, kolom kedua 1%, 1,2%, 1,5% sampai 5% itu probability of blocking-nya. Nah, kemudian angka-angka dalam tabel ini itu merupakan traffic yang ditawarkan.
Jadi contoh ini kalau kita mau merancang suatu sistem traffic, misalkan oke, kita izinkan probability blockingnya 5%, berarti kita bekerja pada kolom yang paling kanan di sini. 5% probability blocking. Nah, kalau kita misalkan punya jumlah channelnya misalkan 16, gitu ya. Nah, maka untuk blocking probability 5%, channelnya 16, kita bisa mengatakan bahwa kita punya traffic yang ditawarkan sebanyak 7,08 Erlang, gitu ya. Itu cara membaca tabel itu begitu. Jadi rumus ini diterjemahkan menjadi tabel ini. Saya kira mahasiswa yang ikut kuliah ini sudah mahir menggunakan membaca tabel ini ya. Nah, kemudian yang kedua, cara menghitung kapasitas traffic per user di sini A. Nah, juga jangan lupa ini diulang sedikit oleh saya. Ini N ini adalah jumlah panggilan. Kemudian T itu adalah rata-rata waktu pembicaraan dalam 1 jam. Nah, angka 60 karena 1 jam itu 60 menit, maka dihitung trafficnya begitu. A sama dengan N, jumlah panggilan dalam 1 jam, dikalikan dengan T, waktu rata-rata setiap kali panggilan, dibagi 60. Ini satuannya Erlang. Satuannya Erlang. Jadi kalau misalkan jumlah panggilannya 3, 1 jam itu rata-rata 3 panggilan. Masing-masing misalkan 20 menit, berarti 3 kayak 20 menit, 60 bagi 60, 1 Erlang trafficnya. Kayaknya begitu ya. Oke. Nah ini cara menghitungnya. Contoh 1, misalkan probability blockingnya 5%, jumlah panggilannya misalkan 2.500, rata-rata panggilannya 1,8 menit, maka ini trafficnya 75 Erlang. Ini jumlah panggilan dihitung bukan pada 1 orang ya, jadi kepada sejumlah orang gitu. Misalkan ada 1.000 user gitu ya, maka dihitung per jamnya itu ada 2.500 panggilan untuk 1.000 user, jadi rata-rata 2,5 panggilan per orang gitu. Tapi total trafficnya menghitungnya sama aja begitu ya. Kalau ada 2.500 panggilan dalam 1 jam, rata-rata lamanya bicara atau lamanya panggilan 1,8 menit, maka trafficnya 75 Erlang. Silakan contoh yang kedua, misalkan untuk saya yang 45 kanal, kemudian waktu pembicaraannya 1,75 menit. Misalkan kalau orang menelepon itu rata-rata 1,76 menit berhenti begitu. Kemudian pesawat yang aktif atau jumlah orang yang menerima panggilan dalam 1 jam itu dalam 1 jam sibuk misalnya ada 80, ini bukan persen, ini 80 ya, 80 panggilan bukan persen. Maka berapa jumlah pelanggan dalam set tersebut menggunakan antena omni atau menggunakan antena sektor. Saya kira ini ilustrasi, silakan dipelajari cara menghitung traffic ya. Jadi kalau untuk N-nya 45, blocking probability 5%, maka dilihat di sini dalam tabel Erlangnya 39,6. Nah, terus kalau tadi jumlah panggilannya misalkan dari Erlang 36,6 itu rata-rata panggilan 1,76, berarti kita punya jumlah panggilan per jam sibuk adalah 1.350. Ini artinya jumlah panggilan sama dengan jumlah orang di sini, jumlah user. Jadi boleh kita memberikan kartu SIM card, menjual kartu SIM card kepada 1.350 orang gitu, dalam set tersebut gitu, supaya memenuhi traffic kesehatan yang diminta seperti ini. Nah, kalau 3 sektor misalnya di sini, kalau 3 sektor ya dikali 3 aja. Kalau ini kan omni ya, omni itu satu set satu lingkaran penuh begitu. Nah, kalau dibagi 3 berarti kapasitasnya naik karena apa? Karena kita menggunakan sistem trunking dalam 3 sektor. Jadi 3 dikalikan dengan yang tadi. Masing-masingnya 1.358 pelanggan, sehingga seperti ini itu untuk menghitung trunkingnya. Oke, tadi ada yang dilewat sedikit di sini untuk alokasi channel kepada sale, ada fixed assignment, ada sistem borrowing, meminjam. Ini teknik-teknik ini diperlukan ya untuk meningkatkan efisiensi spektrum supaya alokasi kanal yang diberikan kepada sale itu menjadi efektif begitu. Kenapa begitu? Karena kita dalam sistem teoretika ada aspek mobilitas. Kalau mobilitas itu artinya orang bisa berkeliaran di mana saja dan tidak selalu memberikan konfigurasi yang uniform, yang seragam begitu. Jumlah user pada suatu set tertentu bisa lebih padat, sedangkan pada set yang lain bisa lebih sedikit jumlah usernya. Nah, itu kan tentu akan berdampak kepada efisiensi spektrum yang tidak baik gitu ya.
Nah, supaya lebih efektif dalam alokasi tanah, maka ada beberapa teknik seperti ini. Fixed assignment harus tahu sel-sel mana yang trafficnya tinggi, sel-sel mana yang rendah. Nah, maka walaupun kita pakai fixed, berarti fixed assignment-nya tidak seragam, tidak dibagi rata. Kalau tadi kan dalam rumus yang sederhana kan dibagi rata ya. Kalau kita punya 124 channel total, misalkan kita punya 7 sel per cluster, maka baginya 7 gitu. Nah, dalam kenyataannya kita setelah melalui survei atau pengamatan eksperimen secara statistik, kita lihat. Jadi walaupun pakai fixed assignment, berarti pembagian tidak homogen. Sistem borrowing biasanya untuk event-event tertentu, misalnya di suatu sel itu kalau ada keramaian, misalnya ada vaksin atau pembagian sembako lah, jangan vaksin lah, kalau vaksin kan masih diatur ya di pembagian sembako atau ada pertunjukan, ada event pertunjukan misalkan di suatu lokasi sel tertentu, nah maka itu bisa menggunakan borrow, meminjam. Hybrid assignment, kemudian borrowing with channel ordering itu artinya meminjam secara sementara pesanan order begitu ya. Kemudian BDCS, borrowing with directional channel locking strategi. Nah, ini kalau peminjaman secara permanen pakai BDCS, kalau peminjaman secara mendadak memesan pakai BCOS. Gitu. Ini banyak strateginya ya. Oke, baik. Ini udah. Ini. Nah, contoh yang tadi itu ini yang sebelumnya kita bahas di kuliah yang lalu bahwa share splitting dengan menggunakan pemecahan dari satu sel menjadi cluster. Maka kita lihat dari cluster yang sebelah kiri 7 sel per cluster. Nah, menjadi yang sebelah kanan diambil satu sel yang di tengah aja nomor 4 menjadi cluster baru. Nah, kalau mau di-expand ini semua sel yang makro yang nomor 2, nomor 1, nomor 3, nomor 6, nomor 7, nomor 5 juga bisa dikembangkan lagi menjadi cluster-cluster baru. Ini nanti asalnya ini cluster, jadi sel yang berada pada cluster sebelah kiri menjadi cluster pada konfigurasi sebelah kanan. Ini tentu akan sangat-sangat drastis atau sangat-sangat signifikan dalam meningkatkan capacity dari network. Ini sektorisasi juga sudah dibahas ya. Jadi kalau sektorisasi, sel dibuat menjadi sektor. Tentu jumlah pelipat gandaannya sesuai dengan jumlah pelipat gandaan dari sel itu. Kalau kita membuat sel menjadi cluster, berarti perkalian lipat ganda dari kapasitas, dari spektrum, ya sesuai dengan kelipatan cluster. Kalau sel dibuat jadi sektor, berarti pelipat gandaan spektrum atau frekuensi reuse sesuai dengan pelipat gandaan dari sel menjadi berapa sektor begitu. Kalau untuk yang 120 berarti berlipat 3, tapi ada juga yang secara teoritis berlipat 6 kalau misalkan membuat sektor 60 derajat. Jadi satu sel omni dibagi 6 sektor, masing-masing 60 derajat. Jadi lipat 6 ini ya. Nah, tapi dalam praktek saya kira yang lipat 6 itu tidak sering digunakan, bahkan rasanya tidak digunakan ya. Karena mungkin ini terlalu ketat dalam membuat antena. Karena dibatasi sudutnya hanya 60 derajat, itu tidak mudah. Tapi kalau yang 120 itu sangat lazim, sangat banyak, bahkan hampir semua sel di kota-kota menggunakan sektor 120 derajat, 3 sektor per sel. Gitu. Nah, ini sudah dijelaskan juga dampak kepada interferensinya ya. Selain dari dampak kepada peningkatan kapasitas, jadi sektorisasi ini dapat mengurangi interferensi. Jadi dua keuntungannya. Secara kapasitas meningkat sesuai dengan sektorisasi. Secara pengaruh nilai C2I, karena C2I itu kan dipengaruhi oleh co-channel cell kan. Kalau pakai Omni berarti co-channel cell-nya pasti ada 6 di sekitarnya, 6 sel co-channel. Nah, yang pakai sektorisasi tidak 6. Ini hanya 2. Kalau kita lihat di sini sektor-sektor mana yang dapat interferensi dari sektor yang lain, ya hanya yang tercover atau yang tercakup oleh arah direksional antena yang besarnya sudutnya 120 derajat. Jadi memperbaiki C2I juga, gitu ya. Kemudian ini dari sisi perhitungan dampak jarak misalnya untuk yang selnya dibagi sektor. Nah, kemudian kita juga akan lihat juga di mana lokasinya user yang akan berinterferensi, maka kita bisa
melakukan koreksi lebih akurat dalam menghitung nilai C2I-nya atau signal to independent ratio-nya. Di sini untuk slide ini nilai C2I dan nilai S2I tidak dibedakan ya. Jadi carrier sama signal dianggap sama saja di sini. Nah, kalau kita lihat di sini dengan nilai atau jumlah sampel cluster 7 menghasilkan nilai Q-nya 4,6, maka dengan konfigurasi seperti ini kalau hanya 2 sektor yang berpengaruh ya. Jadi sektor yang kuning itu hanya dipengaruhi oleh 2 buah sektor yang warna hijau ini, tidak oleh 6. Maka yang S2I-nya asalnya 18 dB, ini membaik menjadi 24,5 dB. Artinya komponen interferensi mengecil. Jadi komponen signalnya tetap, komponen interferensinya mengecil, maka rasio S2I-nya membesar. Jadi 24,5 dari 18. Ya. Oke, ini untuk yang 60 sekarang. Kalau yang untuk 60 itu yang berpengaruh kepada satu sektor hanya satu sektor yang lain. Karena sudutnya menyempit. Ini kalau dihitung lagi nanti akan baik lagi. Signal to interference ratio akan naik lagi. Kenapa? Interferensinya mengecil lagi. Kenapa? Hanya satu sektor berpengaruh kepada sektor lain. Untuk yang 120 ada dua sektor. 2 sektor berpengaruh. Untuk yang 60 hanya satu sektor. Gitu. Oke, bentar saya tambah baterainya mau habis. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini kalau dihitung, karena hanya satu sektor yang berpengaruh kepada interferensi, maka komponen I menjadi lebih kecil lagi. Dan nilai signal to interference ratio yang dihasilkan untuk sektorisasi 60 derajat menjadi 29. Ya. Jadi kelihatan naiknya nih. Dari 18 naik ke 24,5 dB untuk sektor 3 sektor. Naik lagi C2I-nya ke 29 dB untuk yang 6 sektor. Oke, yang terakhir dalam kaitannya dengan kapasitas jaringan, ini ada ilustrasi saja langsung ya. Ini di sini melibatkan banyak teori di sini untuk gambaran ini. Jadi ada 3 kasus. Ini kita membandingkan 2 saya sajalah. Memang kalau klaster itu nggak ada yang 2. Kalau klaster itu yang memenuhi formula I kuadrat tambah J kuadrat tambah IJ kan 1, kemudian 3, kemudian 7, 12, 19 gitu ya. Nah, tapi untuk memahami bagaimana teori traffic terkait dengan sistem trunking, kita cukup membandingkan 2 sektor saja ya. Kalau nanti 3 sektor atau 7 sektor ya kita bisa elaborasi, kita ekspansikan gitu ya. Kita skalakan kepada jumlah sel yang ada pada sektor pada klaster tersebut begitu. Nah, ini ilustrasinya lebih jelas kalau kita punya 2 sel yang berdekatan. Kita misalnya punya masing-masing sel itu dialokasikan 45 kanal misalnya. Kalau selnya omni tanpa sektorisasi, kemudian kita bandingkan tiga skenario atau 3 kasus di sini ya. Yang pertama, kanal-kanal hanya digunakan di sel masing-masing. Kasus A atau skenario A di sini. 45 kanal sel yang kiri, 45 kanal sel yang kanan. Kemudian kasus B, ini yang kiri itu lepas. Ini dalam kenyataannya nggak pernah lepas. Karena apa? Ada alokasi untuk hand off di sini. Ya, mesti dipisahkan untuk hand off di sini. Karena kalau begini nanti orang yang bergerak dari sel kiri ke kanan akan putus nih. Karena orang yang berada pada sel kiri tidak bisa akses kanal di sel yang kanan. Sebaliknya orang yang udah masuk ke area sel kanan tidak bisa mengakses sel kiri. Ini secara teori sih memungkinkan, tapi secara praktis nggak bisa seperti ini karena tidak ada fasilitas hand off orang bergerak. Nah, kemudian yang B, itu 45 kanal, dia di reserve 15 kanal untuk dipakai bersama. Gitu. Nah, ini yang lebih praktis seperti ini memang. Karena apa? Yang 15 kanal ini kan bisa diakses oleh user yang berada pada sel kiri maupun yang kanan. Jadi 15 kanal dari masing-masing 45 tadi di reserve untuk dipakai bersama, bisa diakses oleh kedua user yang berada pada kedua sel gitu ya. Biasanya ini contohnya untuk yang paling mungkin ya hand off gitu. Bahkan untuk traffic pun bisa. Selain dari untuk hand off, untuk traffic pun bisa. Jadi ada 15 kanal yang bisa diakses oleh kedua belah
pihak gitu, oleh user yang secara coverage dicakup oleh sel kiri ataupun dicakup oleh sel kanan, bisa, tapi dibatasi 15 kanan. Nah, skenario yang ketiga, yang kasus C, ini kita ingin melihat bagaimana efek dari trunking. Kalau dari masing-masing 45 kanal di kiri, 45 kanal di kanan, kita borrowkan. Tadi kan ada istilah borrowing kan? Saya borrowing secara permanen gitu. Yang tadi apa di ini apa? Kalau kita menggunakan teknik yang ini. Nah, ini yang BDCS yang paling bawah, borrowing with directional channel locking. Channelnya di lock, diberikan berasa yang lain gitu. Ini kasusnya kasus yang C, yang 15 karena di lock di C yang kanan, sehingga yang kiri kehilangan 15. Jadi hanya 330. Nah, ini kita kalau kita menggunakan kondisi yang sama dengan contoh sebelumnya ya. Misalnya jumlah kanal persennya N, kemudian waktu bicaranya 1,7 menit, trafficnya lah. Probability blockingnya 5%, kemudian ini traffic yang ditawarkan untuk jumlah kanalnya N, GOS-nya 5%, maka kita bisa melihat nanti bagaimana menghitung traffic total dalam sistem jaringan aksesnya kabel ini, dalam sistem seluler ini. Anggap aja ini sistem seluler, walaupun ini ya apa sistem seluler yang tidak memenuhi kondisi yang harus dirancang seperti ini, karena tadi saya katakan kan tidak memenuhi aspek I kuadrat sama J kuadrat sama IJ jumlah saya-nya. Tapi secara traffic supaya mudah membandingkannya, kita ambil yang dua aja seperti ini. Oke, kita lihat sekarang cara menghitungnya. Untuk kasus A ya, 45 kanal per sel, berarti kita menghitung tabel, mencari tabel untuk mencari berapa traffic yang ditawarkan untuk jumlah kanal 45 dengan GOS 5%. Ini kalau dilihat dari tabel, ada tabelnya di sini. Ini kan jumlah kanal 45, blocking probability-nya 5%. Ada nggak di tabel yang tadi saya tunjukin? Ini. Oh, ini nggak ada di sini. Tapi saya punya mungkin ini hanya sampai 20 contohnya ini ya. Kalau 45 kanal kita nggak punya. Oke, tapi nggak apa. Ini kalau tabel ini dilanjutkan, N-nya sampai 21, 22, 23, 24, 25 sampai 45. Ini untuk yang N-nya 45, untuk 5% blocking probability, ini diambil dari tabel Erlang, angkanya 39,6 ya. Ini anggap aja kita pakai tabel gitu ya. 39,6 Erlang. Nah, sehingga kita hitung sekarang. Ya, jumlah kanalnya adalah A, traffic yang ditawarkan 39,6 kalikan 60 bagi T. Ini seper gitu ya, seper dari kapasitas traffic per user gitu. Berapa Erlang per usernya begitu. Untuk yang panggilannya 1,76 menit lama bicaranya, untuk traffic totalnya 39,6 Erlang, maka jumlah usernya ada 1.350. Dengan kata lain, ini untuk kondisi 45 kanal kiri, 45 kanal di sebelah kanan. Kalau sistem yang diharapkan misalnya GOS-nya 5%, maka di sini kita bisa ada mengakomodasi jumlah pengguna sebanyak 1.350 di sebelah kiri dan juga sebanyak 1.350 sebelah kanan. Ini ya. 1.350. Jadi total untuk dua sel ini kita bisa mendapatkan jumlah user 2.700 dengan kondisi ini. Probability blocking 5% ya. Nah, maka dengan kata lain, operator ini kalau dia suatu area hanya punya dua sel, dia hanya punya 45 kanal dari spektrum yang dia miliki. Kalau servis yang dia berikan GOS-nya 5%, maka dia bisa menjual SIM card 1.350 SIM card di sini. 1.350 SIM card di sini. Ya. Itu yang ilustrasinya dari sisi kapasitas jaringan. Jadi kalau operator nanti menjual SIM card-nya lebih kepada 1.350 orang di masing-masing sel, maka akan terjadi peningkatan ini probability blocking. Jadi akan nambah ininya, akan melebihi 5%. Tapi kalau operator membatasi jumlah SIM card yang dijual 1.350, baik di sel A, di sel kiri maupun di sel kanan,
maka dijamin ini GOS tidak akan melebihi 5%. Ya, itu interpretasi dari traffic ini. Kasus B sekarang, kalau 15 channel di reserve untuk katakanlah untuk hand off lah ya di sini. Sehingga yang betul-betul dipakai ini nggak mengurangi karena yang 30 kanal kan bisa dipakai oleh yang user-user yang jauh dari batas antara dua sel. Sedangkan yang 15 kanal bisa dipakai oleh user yang berada pada lokasi dekat batas sel itu di sini. Total yang dapat diakses jumlah kanal total yang dapat diakses tetap 45 tetap 30 tambah 15. Demikian juga yang kanan. Ya, jumlah total kanal yang bisa diakses tetap 45. Cuman yang 15 di reserve untuk hand off, untuk cadangan orang di sekitar batas sel mengakses kanal di kedua sel gitu. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini untuk N1 dan E2 kanal total masing-masing sel. Kemudian delta N itu kanal yang dapat digunakan bersama yang 15 tadi. Maka di sini kalau kita hitung ya delta N ya 15 kan. Nah, ini kita menggunakan rumus untuk menghitung pengurangan kapasitas akibat dari irisan. Jadi yang 15 kanal tadi itu dianggap sebagai irisan antara dua sel kiri kanan. Nah, maka kita menghitung trafficnya di sini adalah caranya kita hitung aja per selnya ya. Jadi ini angka setengah itu supaya nanti langsung dihitung per selnya bukan per dua sel. Nah, sedangkan dalam kurung Kurawa ini adalah traffic total dalam dua sel. Gitu. Ya tentu karena dibagi dua karena simetri kan. Kedua selnya sama. Yang 15 channel tadi diakses kedua sel. Sehingga masing-masing sel yang independennya 30 channel, maka kita menghitung trafficnya untuk nilai S1 45 kan bisa ngakses 45 kan? Ya, yang 15-nya bisa diakses lain juga, tapi total yang diakses di sel yang kiri kan 45. Jadi traffic yang ditawarkannya adalah 45 untuk blocking 5%. Demikian juga yang kanan. Ya. Traffic Erlangnya totalnya 45 kanal karena user yang di sel yang belah kanan bisa ngasih 45 kanal. Jadi traffic Erlangnya dihitung dari 45 5%. Tapi dikurangi ini. Nah, yang 15 ini sebagai kanal bersama dijadikan pengurang ya sama dengan menghitung anggota dari suatu himpunan kan, anggota himpunan total yang ada irisan ya, dua himpunan yang ada irisan, maka jumlah anggota himpunan total kan himpunan A tambah himpunan B dikurangi oleh irisannya kan gitu. Nah, kalau masuk ke formula tadi yang traffic 45,5% pakai tabel Erlang dihitung di kasus yang pertama 39,6. Jadi 39,6, kemudian saya yang kanan juga sama 39,6. Nah, ini yang traffic untuk yang kanal bersama 15 kanal, blockingnya sama 5%, berarti 10,6. Nah, sehingga totalnya ini kalau dihitung hanya 34,3 Erlang. Logikanya turun logikanya. Kenapa? Ya dibandingkan dengan kasus A, kasus ini, tentu kasus B traffic totalnya turun. Kenapa? Yang 15 kanal kan dialokasikan untuk bersama. Gitu ya. Ada irisan gitu. Bisa dipakai. Nah, bahkan kalau dalam kondisi hand off, seorang user yang ada dalam posisi batas dua sel, dia biasanya sebelum dilepaskan, kalau dia misalkan bergerak dari sel kiri ke kanan, nah di tengah-tengah ini dia akan mengambil dua kanal sekaligus. Jadi kanal yang afiliasi ke sel kiri dan juga kanal yang afiliasi ke sel yang kanan akan diambil dua-duanya selama dia hand off. Dia baru akan melepaskan salah satu kanal kalau sudah yakin dia berada pada sel yang dituju gitu. Jadi kalau hand off itu di sini di sel yang kiri dia hanya satu kanal kan. Begitu masuk ke area hand off, dia belum melepaskan kanal yang kiri, tapi sudah mengambil kanal yang kanan. Gitu. Jadi ada jeda waktu tertentu supaya koneksi tetap terjamin. Dia menggunakan dua kanal sekaligus. Gitu. Kemudian semakin maju ke kanan, semakin dekat ke base station yang sel kanan, maka sinyalnya kan semakin kuat nih yang kanan. Nah, kalau sudah yakin sinyal yang dari sel yang kanan, BTS yang kanan itu kuat, baru dia berani melepaskan yang kiri. Nah, dampaknya dengan begitu, di sini traffic totalnya hanya 34,3. Yang kalau dihitung di sini untuk persennya kan karena setengahnya ini 1169.
orang gitu yang bisa dipakai sebagai jumlah user di satu set tersebut. Kalikan dengan 2C, jadi 2338. Nah, kalau dibandingkan dengan yang tadi kan ini 2.700 nih. Dalam 2C 2.700, ini dalam 2C hanya 2.348. Gitu. Kalau dibandingkan dengan yang tanpa handoff, ya tentu ini akan berkurang. Karena sebagian dialokasikan untuk handoff. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini untuk kasus yang skenario yang ketiga, yang betul-betul memang dipinjamkan satu set atau sejumlah kana direalokasikan kepada saya yang lain. Nah, sehingga kalau kita menghitung traffic total setelah relokasi kana atau channel borrowing, ini adalah traffic untuk N1 tambah delta N, untuk GOS-nya berapa, kemudian traffic untuk N1 dikurangi delta N, GOS-nya berapa. Atau yang dihitung yang kiri dulu, misalkan N1 dikurangi delta N, kan tinggal 30 nih yang kiri. Yang kanan N1 tambah delta N berarti 60 nih, 45 tambah 15. Gitu. Nah, untuk kasus yang sama, kalau jumlah kanannya 45, yang 15 dipinjamkan, borrowing, blocking probability-nya 5%, maka ini menghasilkan traffic begini. Yang kanannya ditambah menjadi 54,6 erlang, yang kiri yang kanannya dipinjamkan ke saya yang kanan tinggal 24,8 erlang dari tabel erlang ini. Kalau dihitung jumlah usernya yang bertambah menjadi 1861, yang berkurang 8, jumlahkan 2.706. Nah, ini kalau dibandingkan dengan alokasi seimbang tadi yang di atas, yang skenario A, yang ini kan 2.700 nih. Nah, ini tidak seberapa berpengaruh. Ya. Ini hanya malah ini bertambah tapi nggak banyak gitu ya. Hanya bertambah 6 user gitu kalau pakai SIM reklamasi. Jadi untuk kapasitas jaringan itu kenapa channel borrowing merupakan satu hal yang lazim dilakukan. Nah, karena apa? Karena ya total kapasitasnya tidak begitu banyak berubah, bahkan bisa ya tergantung bisa bertambah bisa berkurang ini. Tergantung berapa jumlah kana yang di ini. Ya, nanti akan ada perhitungan nih. Kalau 15 misalnya yang dipindahkan atau kalau 20 gimana? Nah, kalau 20 kana yang dipindahkan berarti kita hitung lagi ini yang sebelah kiri berapa erlang. Kalau ini jadi 20 tambah 45 kan 65. Yang kanan 45 dikurangi 20, yang kiri 45 kurang 20 tinggal 25 berarti. Nah, ini berapa trafficnya? Mungkin bisa aja berkurang sedikit begitu. Tapi yang jelas dengan channel borrowing yang tadi itu di sini, ini kan borrowing tentu bukan sembarangan. Channel yang saya yang sebelah kanan itu kenapa dia perlu borrow ke channel yang kiri, karena pada saat itu atau pada situasi tertentu saya yang kanan sedang banyak traffic, sedang banyak kebutuhan traffic, banyak user di situ, sehingga memperbaiki kinerja traffic engineering di saya yang sebelah kanan. Oke, kira-kira begitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan.